Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pada subuh kali ini sebagaimana jadwal rutin Sabtu keempat, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat 2 bulan ya tidak ada kajian hadis, karena terakhir Februari Februari bukan Ramadan. Februari itu 2 hal yang berbeda. Ini ya itu betul Ramadan, tarhib Ramadan. Jadi materinya tentang persiapan bulan Ramadan. Karena kan kemarin Ramadan itu tanggal 1 Maret ya. Betul ya? Iya betul. Sementara ini kajian yang keempat di minggu Sabtu keempat, seingat saya tarhib Ramadan. Adapun ketika pekan keempat di bulan Maret itu tidak ada karena iktikaf yang sudah menjadi berlangsung dalam tahun-tahun sebelumnya. Ketika iktikaf maka tidak ada kajian subuh. Sholat subuh tetap ada, kajian subuh yang tidak ada. Karena kalau kajian subuh di masa-masa iktikaf yang berat dua-duanya, pemateri tunduk, bapak-bapak ibu juga tunduk, maka lebih baik ditiadakan. Sehingga sekarang ini lanjutan daripada yang bulan Januari. Kalau yang tafsir kan tetap berlangsung ya, karena itu di pekan kedua tidak bentrok dengan suasana Ramadan kemarin. Ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya dalam kitab Subulus Salam nomor 1403. Ini berkaitan dengan nomor ya. Sebelum masuk ke materi, bedakan antara nomor ayat dalam Al-Quran dengan nomor hadis dalam kitab-kitab hadis. Kalau nomor ayat dalam Al-Quran itu sudah baku, tidak ada perbedaan di antara mushaf, khususnya mushaf Madinah ya. Mushaf yang menyebar di kita itu adalah mushaf Madinah. Jumlah ayat tidak akan ada perbedaan. Tapi kalau hadis, yang ditanya bukan nomor berapa. Ini nomor hadis Bukhari nomor berapa? Karena setiap cetakan beda. Cetakan Sahih, namanya Sahih Bukhari, tapi cetakan penerbit A dengan penerbit B nomornya pasti beda. Tidak mungkin sama. Makanya yang populer di kalangan para ulama itu berkaitan dengan suatu hadis bukan nomor berapanya, tapi riwayat siapanya. Kayak ini ya, ini kan hadis riwayat Tirmidzi, nomornya 1403. Ini berdasarkan di dalam kitab Subulus Salam. Tapi kalau kita buka di dalam hadis Tirmidzi nomor 1403 nggak akan ketemu hadis itu. Itu kitab yang berbeda ya, masih sangat lumrah berbeda nomor. Yang satu di induknya, ya di Sunan Tirmidzi-nya, yang satu di dalam kitab Subulus Salam, di mana Imam San'ani mengambil hadis Tirmidzi. Bahkan di dalam Sunan Tirmidzi saja boleh jadi antara hadis nomor 1000 misalnya di cetakan A dengan hadis nomor 1000 di cetakan B, boleh jadi hadisnya beda. Boleh jadi hadisnya beda. Makanya yang namanya nomor hadis itu sesuai dengan sistematika penerbitnya.
Imam Tirmidzi tidak pernah ketika menulis hadis memberi nomor, tidak pernah. Atau bahkan Imam Bukhari tidak pernah. Misalnya Imam Bukhari ketika menyusun Sahih Bukhari menulis hadis nomor 1000 adalah hadis yang isinya tentang apa gitu. Hadis nomor 1200 bunyinya hadis A. Imam Bukhari nggak pernah memberikan nomor. Yang memberikan nomor itu adalah penerbit, dan setiap penerbit punya sistematikanya masing-masing. Karenanya seringkali bingung, seringkali akan kebingungan kalau kita merujuk kepada nomor. Kok ternyata tidak ada? Memang setiap penerbit bisa beda. Itu mengenai nomor hadis. Tapi kalau nomor Quran ayat itu pasti sama, karena penerbitnya disamakan. Bahkan sejak zaman sahabat Nabi nomor ayat itu sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan hadis nomor 1403. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahish al-badhi. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ini ada kisah yang menarik ya antara Abu Darda dan Salman ya Al-Farisi. Saya nggak tahu ya, lupa lagi ceritanya. Yang penting antara dua orang ini, salah satu dari keduanya itu suka kepada seorang wanita, akhirnya mengajak saudaranya, entah itu Abu Darda entah itu Salman, saya lupa, suka kepada seorang wanita. Maka salah satunya itu meminta kepada salah satunya, entah Abu Darda yang minta kepada Salman ataukah Salman yang minta kepada Abu Darda untuk menemani dia ketemu orang tua dari wanita tersebut. Kalau tidak salah Abu Darda yang suka wanita tersebut, Salman yang suka wanita tersebut. Artinya Salman minta teman Abu Darda supaya ketemu dengan orang tua wanita ini. Otomatis wanita itu ada di rumah orang tuanya. Akhirnya Salman itu menyampaikan atau mengutarakan bahwasanya dia suka kepada wanita tersebut. Orang tuanya akhirnya bilang kepada anak perempuannya, ini ada seorang lelaki namanya Salman, ada minat untuk menikahi kamu gitu. Ini kata orang tuanya. Perempuannya diam aja. Diam itu bukan berarti diamnya perawan yang berarti setuju ya, karena ada gestur menolak. Ternyata setelah ditelusuri, setelah diamati oleh bapaknya dan kemudian dibujuk kenapa diam aja, baru terucaplah perkataan dari putrinya bahwasanya yang dia suka bukan Salman tapi yang mengantar Salman, yaitu Abu Darda. Disinilah kesalahan Salman, salah bawa teman. Salah bawa teman. Itu tentang, makanya Pak Heri hati-hati bagi gitu Pak. Itu tentang tentang Salman dan Abu Darda. Nah, Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan kotor kata-katanya. Innallaha yubghidul fahish. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. Kalau fahish itu, fahsya itu seringkali dalam bahasa agama digunakan yang konteksnya itu berkaitan dengan hal-hal kotor tanda petik dewasa gitu ya, porno gitu, itu fahish. Itu seringkali konteksnya berkaitan dengan itu. Maka maksud dalam hadis itu, sesungguhnya Allah benci kepada perkataan atau perbuatan yang menjurus kepada hal tersebut. Innallaha yubghidul fahish al-badhi. Dan orang yang kotor kata-katanya. Makanya kan di sini konteksnya ditambahi dengan kata kotor kata-katanya. Nah, ini hadis ini sedang memberikan pelajaran kepada kita tentang lisan kita. Jangan sampai berbicara seronok, jangan sampai berbicara kotor. Karenanya kenapa dalam Islam itu hal-hal yang berbau demikian itu betul-betul dijaga. Sering kita bahas ya tentang persaksian perzinahan. Kenapa persaksian perzinahan itu begitu sulit? Pertama dari definisi zinahnya, yang kedua persaksian zinahnya itu kan sulit. Zinah itu kan, mohon maaf ya,
laki-laki perempuan bukan suami istri berduaan dikatakan berzina, itu mohon maaf, kalau kemaluan pria sudah masuk kemaluan perempuan itu baru zina. Tapi kalau sudah berduaan, mohon maaf, sudah tanpa busana, sudah mohon maaf sudah berpelukan, tapi kemaluan pria belum masuk ke kemaluan wanita, itu bukan zina. Belum zina, tapi dosa ya dosa besar gitu kan. Bukan berarti karena itu bukan zina, gini kan bukan zina gitu. Tetap itu dosa besar. Nah, sampai dikatakan zina yang ada implikasi hukum di dunia ya, hukuman di dunia, apakah itu rajam, apakah itu cambuk, itu kalau kemaluan sudah masuk kepada kemaluan wanita, itu baru dikatakan zina yang ada hukumannya di dunia. Sebelum menikah dicambuk, setelah menikah dirajam. Tapi kalau belum sampai masuk, itu belum dikatakan zina, dosa besar ya. Hukuman di akhirat memang berat, tapi hukuman di dunianya belum ada. Nah sekarang dalam persaksian zina itu harus ada 4 orang, dan dari 4 orang itu semuanya harus melihat tentang perilaku zina tersebut. Artinya apa? Artinya harus melihat dengan kepalanya bagaimana kemaluan pria masuk kepada kemaluan wanita. Kan persaksiannya susah ya. Kalau persaksiannya cuma 1 orang, kemudian tidak ada saksi, yang dihukum malah yang bersaksi. Misalnya ada seorang melihat ada 2 laki-laki di semak belukar lagi melakukan perzinahan. Melihat sendiri dengan kepalanya, mohon maaf, kelamin prianya masuk kepada kemaluan perempuan, berzina, langsung melihat. Udah gitu melapor ke aparat, ditanya oleh aparat, Anda mengaku melihat 2 orang ini berzina, mana saksi? 3 orang lagi. Ternyata tidak bisa menghadirkan saksi, yang dihukum adalah yang bersaksi tadi, yang 1 orang. Walaupun dia mengaku bersumpah demi Allah bahwasanya dia sudah melihat 2 orang ini berzina. Nah, Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan kenapa saksi perzinahan itu begitu sulit, secara logika sangat sulit sekali. Beliau mengatakan supaya orang tidak mudah mengatakan atau menuduh saudaranya melakukan perzinahan, dan supaya kalimat zina itu tidak mudah menyebar di tengah masyarakat, karena sesuatu yang buruk kalau sering terdengar, sering dilihat, akan dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Perkataan kotor juga begitu, kalau terlalu sering diucapkan, terlalu sering didengar, maka menjadi sesuatu yang biasa. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang persaksian zina. Kecuali kalau memang pelaku zinanya mengaku, tidak ada saksi tapi mengaku, nah itu baru diterima persaksiannya. Seperti dulu Al-Ghamidiyah yang mengaku dirinya sudah berzina padahal sudah menikah, atau Al-Ma'iz. Ma'iz juga, ini kan 2 orang ya pada zaman Nabi yang mengaku berzina kepada Nabi, 1 Ma'iz, 1 Ghamidiyah. Nah, itu dirinya yang mengaku, nah itu baru berlaku yang namanya hukuman di dunia. Allahu a'lam. Nah, ini larangan berkata seronok atau berkata kotor. Kemudian hadis yang selanjutnya, walahu min hadis Ibnu Mas'ud. Ini dari hadis Ibnu Mas'ud, laisal mu'min bit-ta'am, bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi, wa hasanahu wa sahahu al-Hakim. Dan dari Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu. Marfu itu artinya hadisnya sampai kepada Rasul. Kalau mauquf itu periwayatannya hanya sampai kepada sahabat. Jadi kalau sahabat Nabi berkata tapi kemudian tidak disandarkan kepada Rasul, itu namanya hadis mauquf. Tapi kalau hadis marfu itu artinya sampai kepada Rasul, apakah perkataan ataukah perbuatan. Kalau maktu sampai kepada tabi'in. Dari Nabi SAW berkata, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan suka mengutuk, serta bukan pula orang yang keji
dan kotor kata-katanya. Ini tentang perkataannya, bukan orang yang suka mencela dan mengutuk. Bahkan dalam kalimat salam saja kan, Aisyah itu kan ketika orang Yahudi apa Quraisy mengucapkan salam laknat kepada Aisyah ya, assalamualaikum gitu kan, bukan assalam tapi assalamualaikum, semoga kecelakaan, keburukan menimpa engkau wahai Aisyah. Dijawab oleh Aisyah apa? Waalaikumsalam, semoga kecelakaan juga menimpa kalian. Terdengar oleh Rasul, sama Rasul kan dicegah ya, wahai Aisyah jangan kau katakan itu, walaupun orang Yahudi mengatakan demikian, tapi cukup ucapkan wa'alaika, sebetulnya artinya sama aja gitu kan. Cuman secara ucapan yang nampak tidak tampak kalimat yang seperti dengan yang diucapkan oleh kalimat orang kafir. Dan kemudian ini berlaku juga ucapan jawab salam kalau tapi ini beda ya. Kalau ucapannya benar assalamualaikum dan diucapkan oleh orang kafir, kita kan tidak boleh menjawab ya. Assalamualaikum, orang kafir mengatakan, kita cukup mendiamkan. Atau ada juga yang mengatakan wa'alaika. Tapi kalau wassalamualaikum, nah jawabannya wa'alaika. Itu Aisyah ya, diajarkan oleh Nabi tidak ada kata laknat kepada saudaranya. Serta bukan pula orang yang keji dan kotor kata-katanya. Ini mirip yang sebelumnya. Larangan untuk mengucapkan kotor, larangan untuk melaknat, sumpah serapah, apalagi ucapan-ucapan yang menyebar di tengah masyarakat kita yang biasanya menjadi hal yang biasa ya, sumpah laknat atau kalimat kotor. Wallahu a'lam. Kemudian hadis 1405 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, wa an Aisyah radhiallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad aftu ila ma qaddamu. Dari Aisyah radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, karena mereka telah mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan. Orang yang sudah meninggal ya sudah selesai. Kita jangan lagi mengumpat orang yang sudah meninggal. Dia sudah mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan, apakah balasan kebaikan ataukah keburukan. Jadi kalau yang sudah meninggal ya sudah tidak boleh membicarakan keburukannya lagi, kalau memang kehidupan dunianya buruk. Maksudnya sumpah serapah kepada yang bersangkutan ya. Tapi kalau menjelaskan tentang keburukan dalam artian itu sudah menyebar, apalagi sudah tercatat di dalam Al-Quran, supaya tidak mengikuti jejak langkahnya, itu nggak ada masalah. Seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun itu kan manusia yang pertama kali mengatakan dirinya Tuhan ya. Faqala ana rabbukumul a'la, itu dalam Al-Quran. Dan Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan keburukannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kita menjelaskan keburukannya supaya orang lain tidak mencontoh kepadanya, itu nggak ada masalah. Itu bukan gibah, ngomongin Fir'aun gibah gitu. Karena sudah jelas keburukannya. Dan keburukan yang sudah tampak, dosa yang dilakukan oleh seseorang, orang itu masih hidup dan orang itu mempertontonkan keburukannya, dosa-dosanya, kemudian kita berbicara tentang keburukannya, itu bukan ghibah. Karena ghibah itu artinya apa? Orang yang awalnya soleh, baik, punya kesalahan. Kesalahan itu sebetulnya bukan disengaja atau bukan pamer kesalahan, kita ngomongin, itu baru ghibah. Tapi kalau orangnya sudah mendemonstrasikan dosanya, kemaksiatannya, kemudian kita menceritakan keburukannya, itu bukan ghibah. Makanya kan definisi ghibah itu kan sesuatu yang apabila engkau menceritakannya, maka dia akan marah gitu. Kan definisi ghibah kata Nabi.
Artinya kenapa dia marah? Hakikatnya dia tuh sebetulnya ingin menyembunyikan dosanya. Tapi yang namanya manusia khilaf, ketahuan orang lain, diceritakan oleh orang lain, maka itu ghibah. Tapi kalau orang sudah mendemonstrasikan keburukannya, kemudian kita membicarakan keburukannya, itu bukan ghibah, kata Imam Sonani. Itu bukan bagian daripada ghibah. Nah, tapi kalau orang soleh punya kesalahan kemudian meninggal, nah itu nyaris sama sekali tidak boleh menceritakan keburukannya. Tapi kalau menceritakan kebaikannya itu boleh. Itu mengenai orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal, tutup bukunya dan tutup kita cerita tentangnya. Kalau dia memang latar belakangnya baik, ya kita mendoakan. Kalau latar belakangnya memang buruk, ya kita pun tidak tahu. Boleh jadi sebelum meninggal dia ada kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang tahu akhir daripada kehidupan setiap orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini larangan untuk menceritakan orang yang sudah meninggal. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah fattaqat, la yadkhulul jannah qattat. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan adu domba itu dosa yang azabnya disegerakan di alam kubur. Ini tentang hadis yang populer ya. Nabi itu pernah melewati suatu kuburan bersama seorang sahabat. Sampai di dua kuburan, Nabi menancapkan dua pelepah kurma basah. Ditancapkan di makam yang satu, ditancapkan di makam yang satu lagi. Sahabat bingung, tetapi sahabat pun yakin kalau Nabi yang melakukannya pasti itu adalah wahyu. Makanya sahabat kemudian berkata kepada Nabi tentang apa maksud Nabi menancapkan dua pelepah kurma basah itu kepada dua makam ini. Kemudian Nabi menjelaskan, innahuma la yu'adzaban, keduanya itu sekarang sedang diazab oleh Allah. Berarti ini wahyu ya. Nabi tidak mungkin tahu ini perkara gaib, tapi Nabi diberitahu oleh Allah keduanya itu sedang diazab oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya itu diazab bukan karena dosa besar. Jadi bukan karena zina, bukan karena narkoba, bukan karena membunuh, bukan. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya itu diazab bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fala yastatiru anil baul, yang pertama ini diadab karena dia tidak bersih ketika istinja, masih ada najis yang terbawa setelah buang air. Jadi ketika istinja itu nggak bersih, itu kucing masuk. Tidak bersih ketika istinja. Makanya kenapa hati-hati ini ketika buang air ya. Pernah waktu suatu saat ke Jakarta, di kilometer berapa itu ya, pokoknya yang ada kantin mandirinya lah, kita kantin paling enak se-alam raya itu, di jalan tol maksudnya. Ada kantin mandiri, ada masjid di pojokan, kilometer berapa itu ya. Masjidnya kecil, bukan masjid yang besar. Itu pas saya lagi ke toilet, kan ini disunahkan memang kalau pipis itu kan jongkok ya, apalagi pria gitu. Nah, tapi disediakan juga di masjid itu tempat pipis yang berdiri gitu. Nah, tapi bagusnya itu ada apa yang putihnya itu, yang beningnya itu, penjaga supaya tidak kena ciprat. Kalau kita berdiri pas di hadapan mata itu, di tembok itu ada stiker. Stikernya itu hadis yang barusan saya sampaikan itu tentang dua orang yang diazab itu. Bahwasanya di antara azab yang banyak menimpa orang-orang beriman di alam kubur itu adalah masalah air kencing. Makanya hati-hati ketika buang hajat, jangan sampai air pipisnya netes ke celana, artinya bercik ya. Atau yang kedua, jangan sampai ketika istinja tidak bersih. Kebanyakan azab di alam kubur itu salah satunya adalah masalah itu.
Makanya kenapa mohon maaf ya, bagi pria kan dianjurkan jangan buru-buru ketika istinja, betul-betul dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Perempuan juga otomatis sama ya, karena hukumnya berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah itu yang pertama kata Nabi, dia tidak diazab bukan karena dosa besar, tapi karena masalah air kencing. Amal akhir kata Nabi, adapun yang satunya dia diazab itu karena yamshi bin namimah, karena dia tukang adu domba ketika di dunia. Dua orang yang awalnya akur kemudian dihasut akhirnya bermusuhan. Itu tentang adu domba. Adu domba berarti berdasarkan hadis ini bukan dosa besar, tetapi azabnya disegerakan di alam kubur. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis yang barusan juga itu sebagai sunnah dari Nabi tentang anjuran kalau ziarah ke pekuburan, kalau ada pelepah pohon yang basah ditancapkan. Ini menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri, apakah ini yang menjadi dasar walaupun tanpa disadari orang yang datang ke makam kemudian bawa bunga kemudian disiram pakai air. Itu ketika baca hadis itu, oh jangan-jangan dia dalil gitu kan, tanpa disadari. Tapi wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Itu mengenai tabur bunga kemudian siram air gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika Nabi mengatakan, ketika Nabi melakukan menancapkan pelepah kurma basah atau pelepah pohon yang basah ke makam, yaitu berarti perilaku Nabi itu adalah sunnah. Ini berkaitan dengan ketika ziarah ke pekuburan ke makam. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kemudian selanjutnya, ini kalimat tidak akan masuk surga itu bukan berarti dia haram masuk surga seperti orang musyrik ya. Tapi maksudnya itu adalah betapa hisabnya itu akan berat sebelum masuk ke dalam surga. Karena tetap kalau orang yang berdosa sebesar apapun selama dosanya bukan dosa syirik, Nabi mengatakan, Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa menahan emosi dan amarahnya, niscaya Allah akan menahan azab terhadapnya. Nah ini perintah anjuran menahan amarah, seperti nasihat Nabi kepada seorang lelaki ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah nasihat. Rasul melihat laki-laki tersebut, Rasul menangkap dia tukang gede ambek ya. Hanya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Biasanya yang seringkali membuat emosi itu adalah ketika di jalanan gitu kan. Lagi nyetir mobil, tiba-tiba di depan ada motor sen ke kanan belok ke kiri gitu kan. Itu kan kadang-kadang bikin kesal, tahan amarah gitu. Walakal jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan kalau engkau marah maka segeralah berwudu. Kalau berwudu masih marah maka segeralah duduk. Kalau duduk masih marah maka segeralah berbaring. Perilaku sudah berbaring masih ambekan gitu. Maka itu Nabi perintah untuk menahan amarah. Dan Nabi menjelaskan ada 4 sifat ahli surga. Salah satunya itu adalah al-hilm, orang yang lembut, orang yang jarang marah. Dan ternyata orang itu sekeras apapun, kalau kita menyikapinya dengan lembut, dia akan ikut lembut. Tapi kalau kita menyikapinya kasar, keras, dia akan berbalik kasar juga. Orang itu kan gitu kan, kalau dilembuti dia akan lembut. Kurang durhaka apa Firaun itu? Ngaku dirinya Tuhan, membunuh anak laki-laki, mengingkari kenabian Nabi Musa. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika Allah perintahkan keduanya untuk datang kepada Firaun?
idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Hai Musa, hai Harun, idhaba ila fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas itu nggak kira-kira ngaku diri sebagai Tuhan itu. Apa kemudian nasihat selanjutnya kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Hai Musa, hai Harun, ketika engkau sudah berhadapan dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, berkatalah engkau kepadanya dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, semoga dengan perkataan lembut tersebut dia menjadi ingat dan dia menjadi takut kepada Allah. Makanya anak kecil ya, anak kecil balita atau sampai SD ya, kalau sering dibentak oleh orang tuanya, dia akan menjadi bebal karena sudah biasa digituin, sehingga kalau sudah dewasa dimarahin menjadi hal yang biasa. Diambak sakia gitu kan. Tapi kalau dari kecil diajarinya lembut, maka dia ketika dimarahin dia akan langsung diam gitu kan. Menjadi terpukul, kok saya dimarahin gitu. Terpukul dalam artian merasa berarti saya sudah melakukan salah. Itu anak kecil ya, kalau sering dibentak, sering dimarah, itu kan katanya sel di kepala bisa banyak yang rusak. Dia akan menjadi bebal, itu pasti. Kemungkinan besar akan menjadi bebal, dinasihatin selanjutnya akan mental, akan dianggap biasa gitu kan. Tapi kalau sejak kecil diajarinya lembut, dia akan menjadi pribadi yang lembut sampai dewasa. Dan anak kecil itu seringkali kalau diajak lembut, dia lebih nurut daripada kalau dibentak. Itu fitrah manusia. Sama dengan seorang istri lah, kalau lagi namanya wanita ya, makhluk halus ya, bukan jurik. Emosinya lagi ada, suaminya diem gitu kan. Bukan diem bukan berarti tidurnya, suami istri lagi marah bobo, itu tambah kesel. Artinya suami hanya mendengar, responnya lembut, kan istri langsung cair ya. Tapi kalau istrinya keras, suaminya keras, yang ada malah juga cerai. Itu pengadilan. Kebalikannya sama juga, ketika suami marah, apa kata Nabi? Istri cukup diam, marahnya akan cepat turun gitu ya. Tapi kalau suami marah, istri marah juga, maka akan ramai. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi berkata lembut, jangan mudah marah. Wallahu a'lam. Karena kalau sudah marah itu emosi tidak terkontrol. Makanya para ulama kan berbeda pendapat tentang status kalimat talak yang dikeluarkan oleh suami yang menceraikan istrinya ketika dalam kondisi marah. Marah ke istrinya, emosi tidak tertahankan, refleks mengucapkan kalimat saya ceraikan kamu. Nah itu kalau begitu apakah jatuh talak atau tidak? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan talaknya tetap jatuh. Ilustrasinya apa? Karena dalam kondisi canda pun kalimat cerai diucapkan jatuh talak. Marah apalagi gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan itu talaknya tidak jatuh karena ketika dia mengatakan cerai dia sedang di luar kontrol. Dan makanya kenapa hakim itu ketika memutuskan tidak boleh dalam kondisi marah. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditsa qaumin fa hum lahu karihun subba fi udhunaihi apa ini al-hanuk yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menguping pembicaraan satu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya, barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya, maka akan dituangkan anuk atau timah ke dalam dua telinganya pada hari kiamat. Anuk artinya adalah timah. Ini larangan untuk menguping ya. Wallahu a'lam.
Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini 5 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ucapan kita, jangan sampai mudah sumpah serapah, mudah melaknat dan menahan emosi. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilakukan. Ziarah kubur ya. Ada orang yang terkait ziarah kubur. Cek. Orang menyiramkan air di kubur itu kemungkinan dasarnya juga hadis tadi. Kemudian ada riwayat Bilal ketika menziarahi kubur Rasulullah, makam Rasulullah, kemudian Bilal menyiramkan air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian terkait hadis yang tadi, kan Rasulullah ketika itu lewat di makam, kemudian lihat ada 2 kuburan. Kemudian ketika itu Rasulullah suruh mengambil sahabat itu pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu dibagi 2. Kata Rasulullah, mudah-mudahan azab kubur ini akan diringankan sepanjang pelepah kurma ini masih basah. Jadi mungkin kalau lihat konteks itu sepanjang masih basah gitu kan. Jadi ada kaitan dengan air. Jadi kemungkinan karena di perjalanan tidak bawa air, kemungkinan kalau misalkan Rasulullah bawa air mungkin disiram. Kemudian tadi ada riwayat Bilal ziarah ke kubur Rasulullah, menyiramkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Ya. Jadi itu mungkin bisa jadi dasar. Ya. Jadi kita tuh sering kali ada sesuatu yang sudah sudah mentradisi, tapi tanpa disadari boleh jadi itu tuh sebetulnya ada dasarnya. Dan sekarang beginilah, ketika ada hadis itu yang dilakukan oleh Bilal, kemudian Nabi faktanya memang betul menancapkan pelepah kurma yang basah ke pekuburan, tapi di sisi lain sudah banyak yang melakukan siram kuburan pakai air. Pertanyaannya, berapa persen dari yang menyiramkan air ke pekuburan menyadari bahwasanya ada hadis yang ada kaitannya dengan perilaku itu dengan penuh sadar? Boleh jadi nggak sadar itu kan. Ternyata setelah ditelusuri, hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ada yang boleh dijadikan itu sebagai dasar. Kayak ginilah, kayak dulu orang tua suka bilang kalau maghrib ke anaknya, kadang maghrib sarupna gitu kan. Ternyata kan konteks sarupna itu kan seringkali dikaitkan dengan maghrib itu sesuatu yang bahayalah buat anak kecil ya. Ada jin atau ada apa. Ternyata dalilnya ada. Kata Nabi dalam hadis Muslim, kalau datang maghrib tutup pintu, tutup jendela, dan suruh masuk anak-anak kecil yang masih bermain di luar. Ternyata dalil sarupna. Jadi ternyata ada dalilnya. Anak kecil itu kalau sudah datang waktu maghrib dianjurkan ke dalam rumah. Maksudnya hentikan bermain di luar. Tapi bukan berarti ketika datang waktu maghrib untuk ke masjid bukan kunaon sarupna gitu kan. Bukan. Itu maksudnya jangan sampai masih berkeliaran di luar gak jelas ketika maghrib, khawatir diculik oleh, tanda petik diculik oleh jin. Nah, tentang yang tadi ziarah kubur pakai air itu, ya itu bisa dijadikan dalil juga hadis yang tadi itu, tentang Bilal yang menyiram pekuburan seorang makam ya, dari kepala sampai kakinya. Dan yang kedua juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menancapkan pelepah kurma. Konteksnya betul, tidak mungkin Rasul membawa air ketika itu ya. Zaman Rasul sepertinya belum ada tumbler gitu. Nah kemudian karena adanya pohon kurma dan basah kemudian ditancapkan. Wallahu a'lam. Kalau kayak masalah tadi mencela kalau misalnya kaitan mencela makanan gitu, nah itu kira-kira apakah termasuk dalam kajian di hadisnya atau enggak? Kalau di sini kan
kepada orang lah. Jadi kalau di luar itulah mencela konsep, mencela statement atau dan sebagainya. Barangkali mungkin kira-kira seperti apa? Mencela makanan itu ada hadis khusus yang larangannya, ada hadis Nabi ya. Jadi kata Aisyah bukan larangan ya, tapi Aisyah menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah mencela makanan walaupun Rasul tidak suka. Jadi Rasul itu kalau dihidangkan makanan, kalau suka dimakan, kalau tidak suka ya sudah ditinggalkan, tidak dimakan, tidak dikomentari, enak imam gitu. Nah masalahnya di kita itu banyak ketika disuguhi makanan dicela, enak, tapi tetap dimakan, habis deh gitu kan. Dipoyok, dilepok. Itu kan. Nah, itu Aisyah Rasul ya. Rasul tidak pernah mencela makanan. Jadi kalau gini, ada mencela, ada yang mengoreksi, dua hal yang berbeda ya. Kalau mengoreksi itu misalnya kurang asin, makanan itu kurang asin, niatnya memang ingin membuat rasanya menjadi lebih enak. Tapi kalau mencela tuh lagi rasanya teh gitu kan. Ya, jadi hanya cukup dicela, tapi bukan dalam konteks untuk memperbaiki rasa gitu, tapi hanya mencela gitu kan. Yang anehnya lagi tetap dimakan, habis deh gitu kan. Nah itu yang tidak boleh. Intinya mencela dengan mengoreksi itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Sama ke orang juga kan, antara mencela orang dengan niat ingin mengoreksi itu dua hal yang berbeda. Nah kalau mengoreksi, kalau menasehati dan itu spesifik kepada orang tertentu, itu nggak boleh di depan umum. Tidak boleh menasehati orang di depan umum. Dan Imam Syafi'i mengatakan, jangan pernah menasehati aku di depan banyak orang, karena karena menasehati seseorang di depan khalayak itu sama dengan penghinaan. Itu kata Imam Syafi'i. Saya kalau menasihati orang itu pegang tangannya, bicara berdua gitu. Jangan menasihati orang di depan umum. Ada peristiwa terjadi kemarin di sebulan yang lalu lah, di lapang tenis gitu. Ada seorang orang tua udah gede, udah ada anaknya baru main tenis lah, baru lah gitu. Belum nikah, usia 30 belum nikah. Ketika servis itu bola nanti jauh terus gitu kan. Ketika anaknya main tenis, bapaknya teriak-teriak di samping mengoreksi anaknya main tenis di depan banyak orang. Dia tersinggung itu. Akhirnya anaknya teriak ke bapaknya, "Pak, ini udah berusaha yang benar gitu kan. Saya nggak mau main tenis lagi." Walaupun itu anak, tapi dan orang tua kasarnya punya kuasa penuh kepada anak, tanda petik kuasa penuh. Anak pun punya yang namanya kehormatan. Anak pun nggak mau dinasehati oleh orang tuanya di depan umum. Itu fitrah orang itu kalau dinasehati di depan umum akan ada rasa berontak gitu. Makanya al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Tujuan baik itu bukan berarti melegalkan segala cara. Menasehati orang tidak boleh di depan umum. Ada kasus yang seorang, kok ini kasusnya lebih parah lagi, menasehati seseorang tapi caranya salah, substansinya salah pula. Ada yang viral di medsos itu, ada seorang ustadz menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Fatihah. Bukan, ustadz ini lagi baca surat, jadi imam baca Al-Fatihah. Kan boleh berhenti ketika ini ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti sebentar boleh kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah gitu ustaznya itu ngasih materi setelah pengajian, setelah sholat subuh. Ada seorang lelaki di Medan, viral di medsos, sampai ustadz ini orang Muhammadiyah, sampai kemudian Muhammadiyah mengeluarkan dalil-dalil bolehnya berhenti membaca ketika ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti dulu sejenak sampai mengeluarkan dalil. Nah si bapak ini yang ikut pengajian tiba-tiba tunjuk ke ustadznya, salah sampai teriak-teriak lah gitu kan di depan
depan umum. Ustadznya diam aja ya. Untung ustadznya nggak terpancing emosi gitu kan. Saya bilang ini si bapak ini pertama caranya salah, yang kedua substansinya salah gitu kan. Dianggap dia bacaan ustadz itu salah, padahal sebetulnya boleh berhenti sejenak ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu diantara cara menasihati, tapi caranya salah gitu. Tapi kalau membenarkan yang sifatnya substansi dan memang yang disampaikan itu benar, koreksinya di depan umum nggak ada masalah gitu. Bukan menyalahkan, tapi mengoreksi dan caranya baik itu dibolehkan gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak, Ibu? Yang pertama tentang cara mengucapkan salam. Kalau saya pernah lihat, diperbolehkan mengucapkan salam pada sebuah kerumunan yang ada orang kafirnya gitu. Seperti kita mungkin kalau mengajar kan kita tidak tahu juga ya apakah ada mahasiswa yang kafir atau bukan gitu. Dengan catatan diniatkan untuk salamnya hanya untuk orang muslimnya, kita juga agak susah ya. Tapi itu sudah otomatis gitu. Itu seperti apa? Apakah lebih baik secara amannya tidak usah gitu ya, ataukah boleh gitu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan catatan saya yang lama gitu ya, tentang bagaimana caranya seorang pemimpin zalim meminta maaf gitu, karena kan sulit ya mendapatkan maaf dari seluruh rakyat gitu yang sudah terdolimi. Mungkin kita juga sebagai individu kan pasti punya banyak salah kepada orang-orang yang mungkin yang kadang kita lupa kepada siapa gitu, jadi harus bagaimana gitu. Jadi itu bagaimana caranya. Kemudian antara akhir ini ada sedikit yang saya penasaran. Jadi ada seorang seorang janda gitu yang dia diberi bantuan oleh seorang suami orang lain gitu. Dalam kasus itu mungkin pada saat itu saat pemberian modal lah gitu, mungkin sedang suka sama suka lah, tapi setelah itu selesai gitu nggak ada apa-apa lagi. Nah itu kan seolah si perempuannya dibantu, tapi dalam kondisi laki-laki ini sedang melakukan kesalahan ya, dulunya kesalahan karena kan berhubungan dengan yang lain gitu. Dan si wanita itu kan jadi terhidupi kehidupannya gara-gara bantuan itu gitu. Apakah itu halal gitu ya, ataukah hanya salah ketika proses pemberiannya dan status kehidupannya menjadi baik itu menjadi boleh-boleh saja gitu, karena kan takutnya menjadi satu modus ya, membantu dalam tanda petik ya, mungkin selingkuh secara ini enggak gitu ya, tapi ya memang ada sesuatu lah sesaat gitu ya. Nah itu seperti apa? Itu sih kalau dari yang ketiga dulu kan, kalau kepada istri itu nafkah, kepada yang lain namanya sedekah. Mungkin dalam persepsi laki-laki itu seperti itu. Jadi si perempuannya sudah tidak punya suami, berarti laki-laki ini punya istri ya Bu ya. Kemudian dia membantu janda ini karena ada tendensi mungkin rasa ya kepada janda ini. Janda ini suka nggak pada laki-lakinya Bu? Iya, ada rasa lah ya. Kan cantik kan mungkin kata perempuannya, saya tidak harus dimiliki, yang penting dipenuhi gitu kan. Nah sebetulnya gini, ada dua pemisah ya antara apakah pemberiannya halal, yang kedua apakah caranya dibenarkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau memang sumber hartanya adalah harta yang halal, kemudian diberikan, dan itu adalah diberikan, bukan perempuan ini bukan nyolong ya, artinya diberikan oleh si pemilik, si laki-laki ini, pemberian ini tetap halal menurut saya. Dan itu dua hal yang, karena beda ya, muamalah itu kalau ngasih itu ya ridho dengan ridho gitu. Si laki-laki ini ridho ngasih kepada perempuan, masalah dia niatnya bukan karena Allah tapi karena suka, yaitu urusan lain. Tapi uangnya halal, dikasihkan dengan cara yang benar, dan perempuan ini juga menerima, bukan nyolong, yaitu halal. Itu perkara yang halal, apalagi banyak halal bisa gitu. Kemudian yang kedua,
Masalah rasa kan gini ya, orang-orang suka tuh nggak dosa. Kalau jatuh cinta itu dosa, ya gini, ada seorang suami laki-laki suka kepada seorang wanita. Wanita ini sudah tidak punya suami, atau wanita ini apa namanya tuh, janda. Suka itu kan tidak dosa. Kalau suka itu dosa, ya, dosa pertemanan gitu. Allah itu kan tidak menghukum rasa. Yang dosa itu adalah kalau ekspresi dari suka itu salah gitu. Kalau si laki-laki ini kemudian ngajak pacaran si perempuan ini tanpa ada ikatan pernikahan, itu baru dosa. Tapi kalau sebatas suka itu kan tidak dosa gitu kan. Hanya mungkin dari segi etika, kok dia ngasih pasti sembunyi itu dari istrinya, nah itu baru dua hal yang lain gitu kan. Dan kalau itu kemudian diteruskan, kemudian menjurus kepada pacaran, nah itu baru dosa. Tapi kalau pemberian pertama dan yang hanya memberi dan kemudian tidak ada aksi selanjutnya, kalau saya melihat sih itu bukan dosa, walaupun itu menjadi benih dampak selanjutnya. Jadi Allah itu tidak menghukum yang namanya rasa. Yang tidak boleh itu adalah kalau sekiranya ada ekspresinya, ekspresi rasa dilakukan dengan maksiat. Jadi kalau saya melihat si laki-lakinya dalam konteks ngasih itu yaitu masalah niat. Yang kedua, si perempuan ini yaitu jelas halal hartanya. Kalau diterima ya tetap halal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua itu punten apa tadi? Minta maaf. Pemimpin zalim meminta maaf kepada rakyatnya. Itu sudah seharusnya itu. Nah, jadi memimpin 250 rakyat dengan penuh kesadaran berbuat zalim, berarti perminta maafnya itu harus kepada seluruhnya. Makanya orang yang menjadi pemimpin itu nanti di akhirat, kata Nabi, akan diadili oleh rakyatnya. Akan diadili oleh rakyatnya. Itu kalau konteksnya 250 juta. Tapi kalau konteksnya sedikit juga level gubernur, level wali kota, itu konteks Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya menguasai dunia, misalnya, tanggung jawabnya menjadi semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang di pertanyaan, bagaimana kita mengetahui keridhaan rakyatnya, gitu kan? Setiap 250 rakyat itu ridho atau tidak. Nah, ini perannya menjadi pemimpin. Memastikannya susah kan, tidak mungkin di absen satu-satu. Ridho ente. Ya paling tidak ada usaha untuk minta maaf dan tulus. Setelah itu kemudian diserahkan kepada Allah. Yang pertama salam ya kepada yang penting fokusnya kepada muslimnya. Dalam satu, kalau saya di kelas semuanya alhamdulillah muslim saudara agama ya gitu. Kan nggak mungkin mata kuliah agama dosennya Islam mahasiswanya Kristen, nggak mungkin. Walaupun dulu ada mahasiswa Islam ngambil mata kuliah agama Buddha gitu kan. Ternyata supaya lolos dari ujian ngaji gitu kan. Nah itu kalau konteksnya itu, kalau di saya sih rata-rata muslim ya. Walaupun saya di awal suka bilang ada nggak yang non muslim, yang muslim supaya kembali ke kelasnya. Atau kalau sembunyi-sembunyi mata kuliah awal mahasiswa non muslim ambil mata kuliah agama Islam, mudah-mudahan jalan dapat hidayah. Nah tapi kalau mata kuliah umum kan sangat potensi heterogen ya dalam satu kelas. Kalau kita yakin di dalamnya ada yang muslim dan pasti bisa kita deteksi lah ini muslim atau tidak, maka kita tetap ucapkan assalamualaikum dan fokusnya kepada yang muslimnya gitu. Tidak perlu kemudian diucapkan salam lintas agama karena di situ heterogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu gitu. Jadi apa sering-sering cukup assalamualaikum, selamat pagi gitu. Karena fokusnya hanya kepada yang muslim. Tapi biasanya kalau non muslim merespon waalaikumsalam dan fasih lagi. Bahkan seringkali non muslim mengucapkan dahulu salam kepada kita gitu. Itu ada dosen agama non muslim itu dan Islam itu, kalau ketemu saya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak gitu. Dan kalau saya nanya lagi gimana kabarnya Pak, alhamdulillah kata dia.
bilang alhamdulillahnya itu fasih lekoh. Wallahu a'lam. Baik. Dan sebenarnya tadi yang amalan yang merasa itu tidak dihukumi gitu, itu kan amalan hati kan bukannya juga kalau kita misalnya memelihara kebencian itu kan mungkin secara perilaku tidak ngapain gitu, tapi jalan itu terus dipelihara gitu kan mungkin juga jadi dosa. Jadi sampai sejauh mana kita kalau spontan mungkin ya kamu suka ya udah gitu, tapi kalau dilanjutkan dengan terus berhari-hari atau benar-benar menyimpan rasa suka itu kan juga jadi bermasalah gitu. Maksudnya itu maksudnya seperti ibu tadi, maksudnya rasa yang tidak diazab itu adalah rasa yang tidak dimanjakan, tidak memanjakan rasa, kecuali kalau gini ya, apalagi rasanya itu kepada sesuatu yang memang tidak pantas kita ada rasa kepada dia gitu. Kan Nabi itu mengatakan apa? Alhamdu al-maut, saudara ipar itu mematikan. Makanya ada sinetron judulnya ipar adalah maut, gitu kan. Dan saya belum nonton, gitu. Dan karena ada Nabi mengatakan alhamdu al-maut, saudara ipar itu mematikan. Kan lucu ya kalau ada rasa kepada saudara ipar, nggak wajar itu. Kalau awalnya kagum lumrah, tapi kalau memanjakan rasa kepada sosok yang tidak tepat, tidak boleh ada rasa itu, ya itu jelas tidak boleh. Tapi kalau misalnya rasanya satunya lajang, satunya perempuannya lajang juga, ada rasa kepada dia, dan itu durasinya agak lama, yaitu kalau menurut saya tidak dosa gitu kan. Apalagi memang wajar ada rasa itu, lumrah itu kan. Yang tidak boleh itu ekspresi daripada rasa tersebut. Dan biasanya ekspresi itu akan terus terpendam kalau sering interaksi, sering melihat. Makanya kan Ali itu ketika melihat seorang perempuan kemudian matanya melihat terus, kan langsung dipalingkan oleh Rasul ya. Rasul mengatakan pandangan pertama itu adalah nikmat, pandangan kedua itu adalah laknat. Maka supaya pandangan pertama terus, maka jangan ngicil, tinggal lihat terus. Itu tafsiran sesat itu. Dan melihat sedikit lagi, melihat yang dilarang itu melihat yang pakai hati. Kalau melihat tanpa makna itu tidak dosa. Kan melihat itu dalam Quran ada 3 ya, ada roha, ada nadhara, ada absara. Roha itu melihat tanpa makna, hanya melihat aja, itu nggak dosa selama perempuannya menutup aurat ya. Dosen melihat mahasiswi dan melihat hanya sebatas melihat aja, nggak ada rasa, nggak ada apa-apa, itu nggak dosa. Kita mau ngajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nunduk kan nggak mungkin. Yang kedua ada melihat nadhar itu melihat tapi logika yang lebih dominan. Makanya kan istilah dalam Al-Quran apa? Afala yang turuna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Itu kan berpikir ya, menggunakan kalimat nazar. Karenanya seorang lelaki kalau sudah jatuh cinta kepada seorang wanita kemudian mau melamar, apa kata Nabi? Disunahkan untuk nazar, melihat lagi tapi logika yang bermain. Kira-kira apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana menyikapinya nanti setelah menikah. Yang tidak boleh itu kalau melihat pakai hati. Itu yang dalam bahasa Al-Quran kemudian diperintahkan dengan kalimat ghadul basar. Nah, makanya melihat dengan hati itu bahasanya adalah basar. Itu diperintahkan untuk tunduk. Wallahu a'lam. Sudah siap cukup ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.